mungkin yang paling merasa khawatir itu adalah ya dari bagian obat-obatan. Ya kan? Karena kan kita tidak tahu juga bahwa virus ini itu kan memang kita tidak tahu pengobatannya apa. Sampai sekarang kan? Benar. Apakah ada obat yang spesifik atau tidak kan kita tidak tahu, ya kan? Hanya kalau misalnya kita menggunakan antibodi di dalam plasma ini, memang ini merupakan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19 atau SARS-CoV-2. Welcome to Micin Talk. Dr. Teresia Monica Raharjo dengan segudang gelar yang sangat-sangat panjang. Wow. Kereta api. Dokter, apa kabar ini, Dok? Sayanya orang Sunda nih dokter ini ya. Ya, tapi masih belajar sih. Masih belajar bahasa Sunda. Oke, baik dokter. Gelarnya panjang amat, Dok. Saya sampai nggak hafal itu kalau mau ngapalin. Itu sekolahnya berapa lama, Dok? Sekolah tuh sebetulnya seumur hidup. Oh iya, benar juga sih. Belajar itu kan seumur hidup, Iya. ya kan? Tapi ya sebetulnya itu gelar itu merupakan bonus. Karena saya memang suka baca. Oke. Suka sesuatu yang baru. Bukan out of the box, tapi no box. Oke. Nggak ada kotak. Jadi kita tidak usah membingkai pikiran atau wawasan kita. Kita bebaskan saja supaya kita bisa kreatif, inovatif, dan jadi keren. Beuh, itu sih. Kalau kita mah jujur aja, Dok. Skrip saja puyeng. Nggak bagi-bagi gitu, Dok. Gelarnya dikit gitu buat saya. Bikin gelar sendiri ya. Tapi kita thank you banget nih, Dok. Di Micin Talk ini kehadiran dokter yang lagi viral banget nih, ya kan? Di mana-mana di artikel di media udah mulai membicarakan Dokmo ya. Iya. Biasanya ya. Iya. Akrabnya dipanggil Dokmo. Nah, Iya. ini sampai viral terkait terapi plasma konvalesen ini ya. Iya, saya tuh kadang-kadang jadi memudahkan aja. Iya. Jadi kadang-kadang orang tuh ngomong konvalesennya ribet. Iya. Ya. Konvalesen itu artinya tuh penyembuhan atau sembuh. Jadi serum atau plasma orang yang sudah sembuh dari COVID. Makanya terapi plasma konvalesen. Oke. Singkatannya TPK. TPK, bukan TKP ya. Untung bukan TKP. TPA komodo. TPK ya. Iya, betul. Oke, konvalesen. Kamu orang sudah susah ngomong konvalesen gitu ya. Iya, P-nya. P gitu ya. Nah, itu sepak terjangnya gimana tuh, Dok? Dari yang mungkin masyarakat awam terutama ya, yang dimana belum mengenal tentang plasma ini sampai akhirnya jadi semua berbondong-bondong untuk ikut mendonorkan yang sudah terkena COVID, bahkan ada yang mencari gitu kan. Sampai juga dokter ini pernah ngirim surat gitu ya ke presiden. Pernah. Kalau saya mengirim surat mah mungkin tidak diterima merenya. Iya, Kumaha ceritanya, Dok? Gimana Itu dari keberanian. awal? Nah, ini. Saya tuh sebenarnya orang biasa. Widih. Bukan seorang yang ya hanya sebagai seorang warga negara Indonesia yang berusaha melaksanakan apa yang menjadi keharusan seorang warga negara yang baik. Ya kan? Jadi pada saat itu saya berpikir kenapa ya nggak kita lakukan aja hal yang sederhana, karena ini kan keadaan emergency, ya kan? Jadi kita pindahkan aja plasma yang sudah mengandung antibodi dari pasien yang udah sembuh ke pasien yang masih sakit. Kan jadi kayak antibody booster. Yeah. Booster antibody atau antibody instan. Tadi kan dokter udah coba menyurati Bapak Presiden. Nah, ketika keputusan Presiden itu sudah menyetujui atau tidak menyetujuinya itu, nah orang-orang yang di sekitar itu yang hampir kontra dengan dokter itu, apakah sudah Presiden itu menyetujui atau sebelum tuh yang dokter udah memberikan pernyataan itu? Sebetulnya sih ini merupakan perjalanan panjang ya. Mungkin ada berbagai pihak yang berpikir bahwa saya menerima keuntungan dari terapi plasma konvalesen ini. Oke, ini nih harus digarisbawahi nih bahwa Kan kebanyakan tuh obat-obat atau misalnya terapi yang timbul tuh boom gitu kan. Terus ujung-ujungnya hubungilah ini
atau bayarlah segini, Pesanlah atau deposit, pesanlah di A, B, C gitu ya. Di saya tidak. Oke. Jadi memang merupakan janji saya dan pesan dari suami saya bahwa kamu membawa TPK ini harus dengan hati dan pikiran yang bersih. Itu merupakan suatu syarat supaya TPK ini berhasil menjadi program nasional, kata dia. Jadi karena saya pengen TPK ini diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan membawa manfaat bagi kemaslahatan umat, ya sesama kita. Jadi memang sejak awal saya tidak mau menerima sepeser pun baik dari webinar-webinar maupun tawaran-tawaran itu saya tidak mau terima. Itu kalau diterima cuan banget itu webinar-webinar. Cuannya bukan pakai CUAN tapi CHUAN, cuan gitu kan. Jadi itu mungkin kalau webinar-webinar itu udah puluhan ya. Mungkin kalau kali aja ya make sense ya, kali dengan taraf ini misalnya kita ambil 5 juta aja misalnya kan, 5 kali 20, 5 kali 40, 5 kali itu kan udah pundi-pundi. Ya, tapi saya memilih pundi-pundinya bukan di dunia aja deh. Oke. Saya pengennya investasi akhirat. Itu yang paling nggak bisa diganti sama apapun. Betul. Gitu kan. Nah, jadi kalau yang di belakang ini yang masih kebakaran jenggot, ini mohon maaf nih ya. Mohon maaf Bukan. untuk bagi siapapun mereka yang masih mencurigai atau menyangka saya mendapat bayaran. Saya tidak pernah mendapat bayaran untuk terapi plasma konvalesen atau TPK ini gitu. Betul. Jadi memang saya membawa untuk menolong. Jadi menolong semua masyarakat dari yang atas sampai yang bawah. Karena terus terang saya melihat kasihan banget ya. Susah nyari obat, harga obat menjadi mahal gitu kan. Kalau terapi plasma ini saya yakin deh, kan ini dikelola oleh Palang Merah Indonesia. Dan saya tahu orang-orang di PMI itu orang-orang yang idealis, lurus istilahnya. Benar-benar mementingkan kemanusiaan banget ya. Betul, jadi mereka tuh sampai 24/7. Kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang menjelek-jelekan TPK itu mereka ngerasa aduh. Kalian ini bicara seperti ini tidak memikirkan kita-kita nih yang udah pagi siang malam gitu kan. Benar. Berusaha memenuhi permintaan plasma yang sampai hari ini, sampai tanggal 14 Agustus ini udah 80.000 lebih kantong yang didistribusikan PMI ke seluruh Indonesia. Keren, luar biasa banget nih perjuangan yang sebetulnya masih panjang, tapi dengan hasil ini juga jadi kita semakin semangat ya. Oke. Tapi Dokter Mo ini kan nggak berjalan sendiri ya, artinya di belakang itu pasti ada orang yang benar-benar sangat berjasa ya atau berpengaruh ada banget, satu orang itu dalam keberhasilan terapi ini ya. Boleh mungkin disebutkan siapakah orang itu yang berjasa? Tadi disebut cuma satu orang. Iya, suami. Wow. Gemes banget. Iya, karena apa? Karena saya tuh kelihatannya orang-orang melihat saya tuh kuat banget gitu ya. Badai segala macam tuh saya lempeng aja gitu ya. Oke. Tapi orang yang paling kuat adalah orang yang menyangga saya di belakang saya. Itu suami saya. Kalau bukan ada dia yang pada saat saya jatuh gitu ya, pada saat putus asa, kenapa sih ini kan oponennya itu berlebihan gitu ya, kelihatannya kok benci sekali ke saya kan. Tapi dia yang bilang ya udah nggak apa-apa, maju terus aja gitu. Jadi tiap kali saya ngerasa kayak sudah nggak mampu, ya dia yang ngedorongin. Bahkan dia bilang nggak bisa, kamu nggak bisa berhenti karena ini menyangkut nyawa orang banyak. Jadi maju. Dan bahkan dia sendiri akhirnya kena loh. Dan saya yang terapi dia pakai plasma. Oke. Akhirnya lingkungan sendiri suami saya sadar suatu saat pasti keluarga saya akan terkena. Oke, wow. Tapi sekarang gimana, aman ya? Udah lama itu kan? Udah lama, dan dia menerima plasma 3 kantung. 3 kantung? Iya, setiap hari 1. Jadi dia cuma dirawat 4 hari isoman di rumah, terus udah mulai praktek lagi. Jadi total itu cuma 7 hari dia berhenti. Berarti ini artinya bisa dikatakan, nah inilah realnya gitu ya, kisah nyatanya yang sudah di itu plasma. Betul sekali ya. Karena makanya pesan saya adalah menolong maka ditolong, baik, berbagi maka dibagi. benar. Ya kan, memberi maka diberi. Waktu itu
lagi sulit-sulitnya plasma golongan darah O. Suami saya kan golongan darah O. Kan kita melihat perkembangannya tuh golongan darah O tuh kayaknya paling akhir tuh yang banyak kena. Awal-awal Oke. kan bukan. Iya. Jadi pada saat saya kena, saya tuh langsung bilang ke Dokter Linda dan Dokter Ria di PMI Jakarta. Kita kan domisili di Bandung. Dok, suami saya kena. Ya kan cepat sekali prosesnya, dia udah mulai sesek kan. Udah hari pertama tuh masuk ke rumah sakit tuh paru-parunya di bagian bawahnya udah berkabut. Karena suami saya ada komorbid. Jadi saya butuh 3 kantung, saya bilang. Nah, PMI kan segera berusaha mencari, cuma memang kan golongan darah O-nya lagi sedikit banget ya. Nah, ada dari PMI Bandung ya, Dokter Uke deket juga sama saya. Dok, mau ini ada 1 dulu ya. Saya tidak bilang minta 3 harus gitu. Karena apa? Karena saya mikirin yang lain. Nggak apa-apa 1 dulu. Karena ada orang lain juga selain suami saya memerlukan, ya kan? Nah, udah. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari Dokter Suwanta PMI Cirebon. Nah, itulah yang namanya jalan Allah. Benar. Kalau kita nolong, kita ditolong. Betul. Ditelepon, dok mau ini ada 2 kantung golongan darah O. Tadinya pesanan orang Jogja di cancel. Kebetulan ada mobilnya mau ke Bandung. Coba. Tah eta terangkanlah. Kalau udah tangan Allah ya kan, mau di apapun juga udah nyampainya ya ke situ. Jadi hari itu masuklah itu 3. Jadi suami saya dikasih 3 kantung, selesai. Saya ada di Jakarta waktu itu. Dia di Bandung. Saya yang koordinasi ya sama dokter yang merawatnya juga hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu. Jadi itu sebetulnya. Dan hal ini juga saya terapkan sekarang di posisi saya yang baru sebagai direktur rumah sakit UKM. Jadi di rumah sakit itu saya berusaha mewujudkan apa yang menjadi cita-cita saya, yaitu merupakan rumah sakit swasta pertama mungkin ya di Jawa Barat yang mengintegrasikan terapi plasma ini ke dalam pelayanannya. Jadi setiap pasien COVID stadium sedang bisa dapat plasma. Wah, gitu. Wah, cita-cita yang sangat mulia ya, yang pastinya kita harapkan bakalan terus Amin. bertahan, berjaya terus. Betul. Karena memang plasma ini berkelanjutan loh. Kok bisa disebut berkelanjutan? Maksudnya berlaku untuk COVID aja atau untuk Enggak dong. Enggak ya? Ini bisa untuk penyakit virus yang lain. Jadi kalau misalnya orang terkena penyakit virus A misalnya, kemudian dia sembuh dan ternyata virus A itu belum ada obatnya, kalau dia menghasilkan antibodi bisa diambil plasmanya untuk virus A. Berikut juga virus B, virus C dan lain-lain. Selanjutnya ya. Oke, jadi akan terus berkesinambungan dan masyarakat banyak yang tertolong nih. Betul. Gitu. Dan kalau ditanya nih, Dok Mo, ini kan udah varian Delta, mempan apa enggak? Gimana tuh? Mempan. Karena apa? Karena plasma yang antibodi yang dihasilkan di plasma orang-orang yang sembuh tuh mengikuti penyakitnya. Jadi kalau orang itu kena varian Delta, ya kan antibodi yang dihasilkan juga efektif untuk varian. Jadi selalu update kalau plasma. Luar biasa ya. Berarti kita merasa beruntung banget ya ada Dok Mo di Indonesia ini. Keras kepala ya, ngomong ngalah. Pokoknya maju terus selama benar. Bener. Kalau yang benar mah pasti ada jalannya aja gitu kan. Jadi nggak perlu takut sama yang tadi di belakang itu yang kurang mendukung mungkin dalam tanda kutip. Tapi sebetulnya saya pikir ya, pro kontra itu ada di mana aja sih. Iya. Gitu. Sebetulnya juga tidak perlu takut lah. Setiap orang tuh ada jalannya masing-masing. Ada istilahnya tuh daerah masing-masing ya kan, ada spesifikasi masing-masing. Kayak obat-obat antivirus juga ada tempatnya. Nggak usah khawatir sebetulnya. Ya kan? Kemudian ada terapi lain misalnya pencucian plasma juga ada tempatnya. Ya kan? Obat-obat untuk antiinflamasi badai sitokin juga ada tempatnya. Jadi sebetulnya tidak perlu takut karena setiap modalitas terapi itu ada masing-masing tempatnya gitu. Benar. Tidak usah takut bahwa akan saling bersaing atau saling menguasai, itu tidak perlu takut. Benar. Sama seperti vaksin. Vaksin juga merupakan hal proteksi untuk yang sehat. Plasma untuk
menyembuhkan yang sakit. Jadi nggak bertentangan, malah bagus kalau dilaksanakan keduanya, akan lebih cepat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi semuanya udah ada tempatnya masing-masing, nggak Iya. perlu takut, nggak perlu kebakaran jenggot gitu ya. Betul, nggak perlu. Nah, tapi dok, awal-awal mungkin memberikan pernyataan bahwa TPK ini akan menyembuhkan atau membantu ya pasien COVID-19 ini, ada ancaman-ancaman nggak sih dok? Ada lah, maksudnya ada yang masuk WA yang nggak jelas begitu ya, karena nomor HP saya kan udah tersebar kemana-mana. Iya. Pada saat jreng saya saya muncul di TV itu kan memang kemana-mana gitu kan. Jadi adalah yang masuk gitu, ini kan belum terbukti begini-begini, kemudian ini begini, ngancam-ngancam gitulah. Tapi ya udahlah, saya jalan aja, orang saya nggak merugikan siapapun ya. Bener-bener yakin. Dan saya ya. juga tidak menerima uang dari siapapun kok. Nah, Biasanya itu. orang tuh menjadi terikat kalau udah terima uang. Aduh, sorry Moridori ini kalau kayak gitu ya kan. Nah, makanya Dok Mo di sini sangat yakin dan tetap yakin dengan perjuangan menerapkan terapi ini karena tidak ada kepentingan nih. Iya, saya Ya kan? nggak punya kepentingan. Kepentingannya cuma sedikit. Sabtu, mengabdi kepada Iya. Yang Maha Kuasa dan Betul. menyelamatkan sebagai perantara dari Tuhan manusia Iya gitu kan. gitu. Saya sih menjalankan apa yang memang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara suatu negara. Jangan sampai ya ada yang mengambil keuntungan. Ya, dan saya tuh benar-benar ya ngelihat saya tuh sangat berterima kasih sama PMI ya, karena mereka itu orang-orang yang penuh dedikasi. Oke. Dan di PMI juga memang tidak menjual plasma. Tidak menjual plasma. Tidak menjual plasma. Oke. Ada yang bilang kenapa ada biaya untuk satu kantong plasma? Ya, 2.250.000 Nah, itu. sampai 2.500.000. Ya, geser-gesernya 2.250.000. Iya. Saya tahu banget itu. Bahwa harga itu tetap 2.250.000 itu harga satu itu senasional. Oke. Jadi nggak ada berubah-berubah di daerah mana gitu ya. Nah, mungkin itu ada yang membuat banyaknya kebakaran jenggot karena harganya jadi tetap. Jadi nggak ada yang bisa ngambil kesempatan di situ Betul, ya. dan saya sangat berterima kasih tuh PMI itu sangat luar biasa. Nah, itu sebetulnya. Jadi biaya yang ada itu adalah biaya penggantian proses dan tes. Jadi di PMI itu plasma tuh dites apakah dia mengandung penyakit virus yang menular, misalnya HIV, hepatitis. Kalau ada kayak gitu nggak dikasih. Jangan sampai nanti kita sembuh dari COVID tapi bonusnya HIV, kan nggak lucu ya. Ya ini kan sebetulnya sama kayak donor darah kalau untuk Sama kok. prosesnya Sama. dari pengkajian dulu dan lain-lain ya, dites dulu sama gitu kan. sama. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang bilang belum pernah itu ya nggak pas juga gitu kan. Kan kita udah sering transfusi darah, transfusi plasma atau komponen darah. Plasma itu kan disebutnya komponen darah, bagian yang cair daripada the whole blood. Jadi kalau transfusi darah sama transfusi plasma tuh sama, efek sampingnya ya reaksi alergi itu sama. Cuma di sini PMI itu sangat sesuai standar prosedur, sebaiknya tidak dari wanita yang sudah hamil atau pernah melahirkan atau keguguran. Itu tidak dijadikan donor. Pendonor ya. Karena mengandung suatu zat namanya HLA yang bisa menyebabkan reaksi alergi paru-paru yang berat pada penerima. Makanya itu udah di screening sejak awal. Oke, jadi udah memang benar-benar diobservasi banget ya. Terus ibu hamil, terus batas usia mungkin? Ya, 18 sampai 60 tahun. 18 sampai 60 Ya, tahun. ada syarat-syarat dari PMI, saya juga nggak bisa donor jadinya. Kenapa? 55 kilo. Berat badan. Ya ampun, jadi memang harus 55 Saya kilo. cuma 48, 49. Jadi ya padahal saya pengen banget jadi donor darah ya, karena saya kan bukan penyintas. Iya. Suami iya. saya pengen banget jadi donor plasma, tapi dia ada komorbid. Jadi memang benar-benar dipilih sampai yang bagus gitu loh untuk jadi pendonor tuh. Nggak mudah berarti. Nggak mudah gitu. Dan itu pun kayak ikut datang- kontes kecantikan aja gitu kan, yang paling mulus, yang paling oke gitu. bener. Memang kan kualitas yang dijaga ya. Nah itu pun kita datang nggak langsung di donor plasma ya, tunggu Nggak dulu langsung, ya. Tunggu dulu ya. Karena ada screening pertama. Screening pertama biasanya rapid antibody. Oke. Jadi kadar antibodinya di rapid ada nggak? Kalau ada baru masuk screening kedua.
Hmm. Dan golongan darahnya nanti kalau mau diberikan ke pasien itu harus sama. B ya B gitu ya. Oke. O ya O. Jadi nggak sembarangan juga ya. Nah, udah mah kita bekerja keras seperti itu ya dok ya, dok sendiri gitu kan, udah men-screening, ada aja. Ada aja yang kepo habis ya di negara berflower ini kayaknya selalu ada deh. Aduh, kalau misalkan seperti itu kan kita mau gimana gitu sebagai masyarakat awam ya. Nah, Iya, jadi bingung kan. bener. Sampai ada yang lebih mendengarkan dokter dari luar negeri dibandingkan dokter bangsa Indonesia sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Nggak jelas itu. Padahal tuh udah pernah ada malah dari universitas yang bergengsi di Amerika Nah. yang datang memberikan webinar ke sini. Nah. Tapi itu nggak pernah dibahas. Oke. Gitu. Memang kita masih harus belajar banyak deh. Di luar negeri sendiri gimana isu masalah plasma ini dok? Mungkin tahu? Iya, tahu banget. Karena maksudnya Prof Joyner tuh salah satu dia itu adalah ketua tim TPK di Amerika Serikat. Dia berasal dari Mayo Clinic. Oke. Memang banyak isu-isu kepentingan politik juga sih. Walaupun dia tidak menyatakannya secara terbuka, tetapi ya kita langsung mengerti aja. Langsung oke, paham Ya gitu paham, tapi biar bagaimanapun kita sebagai dokter kan kita menolong orang. Demikian juga Prof Kasadeval dari John Hopkins sama Prof Piroski itu dari Albert Einstein. Mereka memang menghadapi hal yang kurang lebih sama. Tetapi kita bersyukur dengan sebagai bangsa Indonesia kita lebih akomodatif loh di sini. Oke. Karena apa? Karena di sini itu tersebar di seluruh Indonesia oleh PMI. Sedangkan di Amerika sendiri itu dibatasi hanya di rumah sakit. Oh, jadi nggak Ya memang menyeluruh iya, ya? walaupun demikian, saya ada satu cerita nih. Boleh. Bahwa sebetulnya terapi plasma ini diterapkan oleh semua negara di dunia. Salah satunya adalah orang Indonesia yang dirawat di Rusia. Dia itu menderita COVID itu udah cukup berat. Tetapi dokter di Rusia itu menyatakan ini harus dengan plasma. Ternyata di sana juga iya. Demikian pula di negara Tiongkok juga iya. Artinya udah di beberapa negara bahkan di seluruh dunia ini udah. Iya, bahkan di Merujuk Iran ke juga sana ya? keluar loh hasil penelitian multicenter di Iran menyatakan efektif. Nah, Di Indonesia juga ada multicenter. Nah, memang hasilnya internal analisis itu menyatakan bagus. Ada penelitian dari BRIN dan Litbangkes. Memang hasilnya itu tidak selaras ya, satunya agak ke kanan, satu agak ke kiri. Tetapi dari situ kita bisa lihat bahwa pro kontra itu pasti ada. pasti ada dan pasti siap harus kita hadapi. Kalau nggak jadi pro kontra kan nggak heboh. Nggak heboh. Berlian kan harus diasah. Nah, Supaya jadi berlian, kalau nggak diasah jadi batu biasa dibuang. bener banget. Dokmo ini luar biasa sekali ya, dan kita juga sangat beruntung sekali nih di Indonesia ini ada Dokmo yang benar-benar memperjuangkan terapi ini ya. Dan di Micin Talk kali ini juga luar biasa nih ya, menghadirkan Dokter Monica ini sebagai pelopor ya terapi di Indonesia. Bahkan saya dengar mendapatkan rekor muri ya. Betul, saya mendapatkan rekor keren muri sebagai banget. inisiator terapi plasma konvalesen. Keren, Sebetulnya saya bawa buku satu nih untuk hadiah buat yang mewawancara saya. Oh, bu saya dong. Oke, dokter ini kan hobinya membaca ya. Membaca. Saya sebenarnya ada hobi lain, Apa tuh? melukis. Wah gitu, pantesan topinya seniman banget gitu. Iya, saya agak dibilangnya agak nggak kayak kebanyakan, maksudnya agak nyentrik gitu. Tapi ya Oke. udahlah, biarin aja. Taduh, saya apa taduh, adanya. taduh. Dokter ini gelarnya banyak nih. Terus cita-citanya ada pelukis. Emang cita-cita dari kecil tuh jadi dokter apa sebetulnya? Saya nggak punya cita-cita yang menetap dari jadi dokter itu sebetulnya gimana ya, ya udah aja lah gitu, karena saya anak tunggal. Oh oke. Ibu saya guru SD, Mm-mm. ayah saya tuh detailer obat. Siap. Ya jadi saya tahu Ada bagaimana obat di situ. bagaimana farmasi, bagaimana obat-obatan, bagaimana kehidupan para detailer obat. Dulu pakai Vespa.
Ayah saya almarhum dulu. Tahun berapa Pak itu, Dok? Wah, udah tuir kayaknya. Vespanya masih ada nggak? Iya, justru itu. Sampai Pak Dahlan Iskan aja tanya, itu Vespanya masih ada nggak fotonya? Ya. Nggak ada. Ya. Ampun, kenang-kenangan itu. Nggak ada. Keren itu. Keren tuh Vespanya bokap gue. Wah sih. Oke, hobinya melukis. Berarti dokter ini ya dari segi seninya ada. Saya sebetulnya nggak pengen masuk ke dokteran dulu. Saya tuh udah mau daftar ke seni murni ITB. Oh gitu. Terus kenapa jadi tiba-tiba kedokteran gitu? Ibu tidak setuju. Oi. Mama tidak suka. Doa ibu, ya kan? Kamu mau jadi apa? Ya Allah, orang tua dulu banget ya. Ya orang tua dulu banget ya. Apalagi dia guru ya, guru terus ngomongnya tuh bapak ibu tuh ngomong bahasa Belanda gitu kan. Oh ya. Dulu. Jadi ya udahlah semuanya dijam. Ya. Jadi ya sudahlah saya nyerah. Oke Bu, saya masuk ke dokteran. Tapi betul ya. Jadi Allah itu menentukan jalan seseorang tuh udah ada loh sebenarnya. Iya, Coba iya. kalau saya nggak masuk ke dokteran, Iya. Nggak akan seperti ini gitu. Jadi memang bener. Iya. Jadi kata suami saya, kalau memang kamu hobi melukis ya kamu sekarang saatnya kamu mau bisa beli apapun yang kamu mau, kamu melukis. Ya udah akhirnya saya melukisnya sekarang gitu. Mulai tahun ini 2020 ini Iya. baru melukis tuh. Iya. Hasil karyanya kenapa nggak dipajang? Udah. Ada di rumah. Oh di rumah. Di IG dong. Iya. Nanti dihargain. Oh iya bener juga. Beneran. Jadi cuannya di situ. Itu kan terlepas dari plasma. Iya terlepas dari pasar bener. Jadi Iya kan? itu betul. Iya, jadi hobinya tetap jalan, pengabdian ke masyarakat tetap jalan. Ya Luar benar, biasa. saya baru pajang suka nggak pede kan. Tapi kata suami saya bagus juga tuh lukisan lu. Pajang aja. Ya udah saya pajang tapi belum saya promoin. Widih. Kayak SBY dong, kayak SBY ntar nih. No comment. Tapi sebenarnya hobi saya tuh ya untuk untuk menolong orang tuh saya terapkan di rumah sakit yang sekarang ini. Oke. Di mana saya jadi direkturnya. Di Jadi Rumah Sakit Unggul Karsa Medika atau RSUKM ini Bandung. merupakan rumah sakit yang ada di Bandung. Dia tuh rumah sakit pendidikan pendamping ya, rumah sakit pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha UKM. Saya alumni dari FKUKM. Jadi ya udah sekarang mendingan kita prokes tetap jaga ya, manfaatkan adanya terapi plasma ini ya. Iya. Dengan ya biaya yang sebetulnya mah wajar lah ya, karena kan biaya menjadikan itu bisa layak untuk digunakan ya sangat Iya, luar biasa dan gitu. Udah masuk Kemkes juga sama BPJS. Jadi aman ya. Gening. Udah masuk tidak- Kemkes dan BPJS. Tidak perlu sebetulnya. khawatir gitu Iya. ya. Jadi kita bisa lebih tenang Betul. sekarang. Tapi jangan terlambat ya, karena kan Jangan terlambat, jangan penggunaan plasma jangan ini ya. engke-engke. Ya. Engke. Karena prinsipnya itu antibodi di dalam plasma untuk membunuh atau membasmi virusnya, bukan memperbaiki organ yang udah rusak. Jadi kalau udah di ventilator, tos lami seminggu 2 minggu baru dikasih plasma, virusnya memang bisa hilang tapi orangnya meninggal karena kerusakan organ. Terus saking pundungnya dibilang plasmana jelek gitu, yang nggak bisa begitu juga sih. berarti itu bukan plasmanya, tindakannya kurang cepat gitu ya, Ya, maksudnya kurang pas. gitu. Jadi harus pas ya. Ya, tapi ada plasma juga, obat antivirus juga. Kalau udah ada badai sitokin ya obat untuk anti badai sitokin semuanya diterapkan secara simultan. Nah, Karena plasma untuk membasmi virusnya. Sedangkan kalau pasiennya udah badai sitokin, ya harus ada obat yang mengatasi badai sitokinnya. Orangnya udah kental darahnya, ya harus ada obat untuk mengencerkan darah. gitu. Jadi benar-benar dipelajari dulu Jadi ya. orang itu harus solutif. Tah, Eta. lain selotip atau malah tempat tempel. Solutif Oke, Dok, mau terakhir deh. Gimana sih, mungkin kan masyarakat awam belum tahu nih cara untuk proses mendapatkan plasma konvalesen ini tuh seperti apa? Apakah yang kalau tadi BPJS mungkin harus rujukan dulu, terus dari dokter harus ada surat gitu? Nah, Kumaha sih? kalau misalnya itu sih gampil tapi hese gitu kan. GGC, gampil hese kumaha? Jadi begini,
dokter yang merawat Mm-mm. atau dokter penanggung jawab Mm-mm. atau DPJP Mm-mm. itu membuat surat permohonan plasma konvalesen ke PMI. Oke, dari rumah sakitnya dong berarti ya? Mm-mm. Dari rumah sakitnya atau klinik Ya. yang rujukannya itu? Klinik nggak boleh, Oh, klinik hanya nggak boleh. rumah sakit yang boleh. Oh siap, rumah Kalau sakit. klinik mah kecantikan aja. Klinik diet. Oke, jadi rumah sakit. Nah, kemudian surat itu dikirimkan Mm-mm. ke PMI di Baik. tempat yang sesuai. Ya. Bandung ya ke PMI Bandung, Jakarta ke PMI Jakarta gitu kan. Benar. Bali ya ke PMI Bali, ya kan. Nah, kemudian nanti dicek di sana untuk golongan plasma yang sesuai dari PMI, kemudian dikirimkan ke rumah sakit. Oh, gitu. Jadi lumayan ya. Lumayan. Sampai sini. Kuncinya adalah pada dokter yang merawat. Cepat mengeluarkan Mau suratnya. tidak ngeluarin suratnya di stadium sedang. Oh gitu. Emang selama ini masih ada yang susah gitu ngeluarin? Iya, masih ada. Harusnya yang tadi baru 7 hari kena COVID, malah nanti dianggapnya pada saat yang gelombang kedua Nanti gitu nunggu ya. berat dulu gitu. Oh gitu. Nah, ini berarti Iya. harus diluruskan dong, Dok ya. Harus diluruskan. Harus diluruskan iya. bahwa memang harusnya segera mungkin Sesegera ya. mungkin. Ada golden periodnya 9 hari sejak gejala timbul. Nah. Kita udah tahu sekarang berarti harus sosialisasi. Betul. Kan ini ada rencana donor plasma ya. Iya. Di Di Tangsi Timur. GF. Iya. Bener di lantai Ya kan? GF sampai Di tanggal 22 GF. Agustus nanti. Dalam minggu ini kan, Benar. seminggu ini jadi ayo semuanya tuh jadi beramai-ramai mendaftar. Betul. Ya kan? Mendaftar menjadi donor plasma. Memang segala sesuatu tuh ada pro dan kontra. Iya. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang ada, validitas penelitian, kita bisa menyatakan bahwa plasma ini efektif Benar. kalau diberikan pada waktu yang Tepat. tepat. Betul. Nah, itu. Kalau misalnya orang kurus dikasih makan 1 piring cukup, orang gemuk dikasih makan 1 piring nggak cukup. Jadi kalau stadiumnya sedang, 2-3 kantung itu bisa memadai. Stadiumnya berat, ya harus lebih banyak. Oleh karena itu, kenapa kita nggak berikan di stadium awal saja? Nah, itu yang paling penting. Jangan nunggu di stadium kedua, bahkan ketiga ya, Dok ya. Nah, Oke. kemudian bagi para donor plasma, pesan saya jangan takut kalau donor nanti antibodinya habis. Nah, Orang yang mendonorkan plasmanya secara sering justru mempunyai kecenderungan antibodinya bertahan lama. Karena setiap kali 14 hari diambil, 2 kantung dalam hal ini 500 cc sesuai dengan berat badan, justru setiap kali plasma diambil, tubuh akan memproduksi plasma dengan antibodi yang relatif sama. oh, itu kudu hariwang lah istilahnya berarti. Oh, Entong malah pelit-pelit. ntar malah aku gini Enggak, justru malah ini ya. Iya, justru tubuh itu dilatih untuk memproduksi terus menerus. Ya. Jadi Oh. kalau misalnya ada apa-apa, dia cepat produksinya. Ais, keren. Itu intinya luar biasa banget, Dokter Monica atau Dokmo atas informasi yang sudah disampaikan kepada kita nih di program Micin Talk kali ini, dan semoga apabila ada yang melihat video ini ya diambil positifnya ya. Positifnya. Positif semua sih, Jangan insya Allah. mikirin yang enggak deh. Enggak benar. Jangan mikirin teori konspirasi Ah, lah, jangan apalagi itu. mikirin apa yang lain-lain, yang pokoknya kita menolong sesama aja. Nah, intinya itu aja. Kita menolong sesama untuk kebaikan umat manusia ya, dimanapun kita Sip. berada. Oke, makasih banyak Dokmo atas Sami-sami. kehadirannya. Luar biasa, aduh nuhun pisan, kita speechless kadang-kadang nih kalau ketemu dokter yang sangat luar biasa. Nuhun pisan ya, jangan kapok-kapok, tetap semangat. Tetap semangat. Kita mah yakin lah Dokmo mah sudah kebal dengan semua yang Udah antibodinya udah banyak. udah banyak ya. Dan nanti kan di sini ya di Tangsi itu ya. Iya, ada talk show. Ada talk show ya. Nah, oke kalau gitu thank you banget. Ini pembicaraan micin yang bukan micin yang berkualitas. Nah, Micin Talk. Oke kalau gitu thank you banget dokter. Sama-sama. Kita ketemu lagi di program yang Salam sehat. akan datang. Dan Salam sehat. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Merdeka.